Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, sobat-sobat budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali malam ini kita bertemu di dalam Zoom mingguan KCB. Malam ini kita akan mendengarkan uraian dari Romo Tony mengenai kecerdasan semesta. Kalau saya coba-coba baca, kecerdasan semesta itu sering juga disebut sebagai universal intelligence atau cosmic intelligence, adalah sebuah konsep filosofis spiritual yang menyatakan bahwa alam semesta itu bukanlah entitas yang mati dan acak, melainkan sebuah sistem yang cerdas, teratur, dan memiliki pikiran atau kesadaran sendiri. Maka nanti kita akan dengarkan bersama-sama dari Romo Tony, apakah memang kecerdasan semesta sebuah metafora atau keyakinan bahwa di balik realitas fisik yang kita lihat terdapat suatu prinsip keteraturan, kecerdasan, dan kesadaran yang menghubungkan segala sesuatu, dan apakah kecerdasan semesta itu nyata atau tidak sangat tergantung pada perspektif, pengalaman, dan keyakinan masing-masing individu. Itu nanti akan kita dengarkan dari Romo Kanjengkung, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti sampai acara ini selesai, dan terima kasih atas sudah bergabung di dalam Zoom malam ini. Maka ruang Zoom dan juga waktu kami serahkan kepada Romo Tony. Sumonggo, Romo Tony. Matur nuwun Pak Wiro. Mungkin suara saya bagaimana? Tolong dipantau dulu. Apakah Tidak ada sudah masalah? Oke? oke Oke? ya? Oke. Oke. Jadi terima kasih Pak Wiro sudah membuka acara ini. Memang beberapa kali Zoom kita terhalang ya. Kali ini kita coba kembali lagi ke topik yang lama yang kemarin, yaitu tentang kecerdasan semesta ya. Nah, ini memang suatu yang agak agak jauh dari kalau kita bicarakan tentang kejawen ya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang kecerdasan semesta itu, sebaiknya kita mulai dari kerangka dasarnya dulu, agar pembahasannya jelas, tidak melebar, dan mudah ditangkap oleh audiens ya. Jadi ada beberapa pintu masuk ya. Yang pertama adalah filosofis, nanti yang kedua adalah ilmiah ya. Kemudian ada secara spiritual itu bagaimana, dan yang terakhir adalah praktisnya. Seperti tadi Pak Wiro sudah menjelaskan di pembukaan ya, bahwa secara filosofis nih ya, kita coba pintu masuk dari filosofis dulu. Semesta itu ternyata ya, itu dianggap bukan hanya sebagai materi aja. Ini secara filosofis ya. Tetapi punya keteraturan, punya harmoni, dan juga ternyata semesta itu ada gerak dan arah tujuannya. Nah, dari sini muncul dugaan bahwa ada akal kosmis di gerakan semesta ini, yang kemudian dikenal dengan logos ya. Logos yang bekerja di balik jagat raya. Itu bahasa Yunani yang disebut logos. Pernah diutarakan oleh Heraklitos dan stoicisme. Stoicisme, filsafat, filsuf ya. Tetapi kalau kita kembali ke Jawa ya, itu juga ternyata itu ada satu pengertian yang disebut titi mangerti tentreming jagat. Ya. Jadi ternyata orang Jawa itu sudah mengakui
adanya hukum keseimbangan dan keteraturan dari gerak semesta ini. Nah, jadi kita ini sebetulnya lebih hebat dari logos tadi, Heraklitos dan Stoicisme, ya. Titi mangerti tentreming jagat. Jadi ternyata jagat itu mencari ketentramannya dengan caranya dia, yaitu hukum keseimbangan dan keteraturan. Kemudian kalau kita masuk pintunya dari ilmiah, ya, itu ternyata dari fisika modern, ya, justru menguat sekali gagasan tentang kecerdasannya semesta itu ada, ya, yaitu teori bahwa alam semesta punya mekanisme self organizing. Jadi dia punya satu apa ya, organisasi-organisasinya itu sudah dengan sendirinya. Secara kosmologi misalnya, hukum fisika disebut sebagai hukum yang sebetulnya kebetulan sepertinya, atau yang disebut fine tuning, ya. Kemudian juga secara biologi, ya, itu kecerdasan bukan hanya milik otak manusia ternyata, tetapi juga jaringan semesta, ya. Contohnya adalah adanya keterhubungan ekosistemnya. Ini dari sisi ilmiah, ya. Kemudian kan nanti muncul adanya kuantum dan sebagainya itu, ya. Einstein sendiri juga EMC kuadrat, ya. Itu semuanya merupakan satu gagasan bahwa semesta itu ternyata bukan materi saja, ya. Nah, kemudian kalau kita masuk pintu spiritual, ya, banyak tradisi yang melihat semesta itu sebagai semacam makhluk hidup. Tuh, jadi dihidupkan atau figuratif, ya. Contohnya seperti dalam agama Hindu misalnya. Brahman dianggap sebagai kesadaran universal. Kemudian dalam mistisisme Jawa misalnya, ada sangkan paraning dumadi. Jadi ternyata itu ada asal-usul, ada tujuan, kemudian tujuan akhir atau kembali kepada kesadaran semesta. Jangan salah, kita kembali pulang itu sebetulnya kesadaran semesta. Bukan hanya, wah meninggal selesai, tidak. Jadi ada asal-usul di mana kita keterlemparan jiwa kita menjadi manusia, kemudian kita hidup, kemudian kita pulang, ya, ke semesta. Nah, keterlemparan yang menurut Heidegger, ya, itu terbukti karena kalau misalnya kita misalnya ingin punya anak, saya minta anak saya ada matanya di tengah-tengah batuk ini, di tengah-tengah jidat, nggak bisa. Saya pengen anak saya nanti modelnya begini, nggak bisa. Jiwa ini bisa terlempar menjadi seorang Arab, bisa terlempar menjadi seorang Cina, bisa terlempar menjadi seorang Jawa, ya. Jadi inilah sebetulnya dasar dari toleransi. Ini mistisisme Jawa. Jadi Jawa itu sangat menghargai keterlahirannya seseorang. Tidak membedakan, tidak menilai ini beda dengan saya, gini-gini, tidak. Semua merupakan penghayatan yang sifatnya toleransi. Itu jadi sangkan paraning dumadi itu ternyata juga menguatkan pendapat bahwa semesta itu ada semacam gerakannya, ada semacam aktivitasnya, tidak sebagai materi saja. Kemudian dalam Buddhisme misalnya, itu dianggap segala sesuatu itu ada terkait. Dalam Buddhisme disebut pratitya samut podo, ya, samut pada. Pratitya samut pada itu maksudnya semuanya terkait, gitu. Ada kaitannya. Oh, angin meniup ini, oh pohon jatuh, oh ada tsunami, oh ada. Itu sebetulnya gerakan-gerakan dari semesta. Kemudian kalau kita memandang pada sisi praktis, ya,
Itu jelas. Lalu bagaimana manusia bisa terhubung dengan kesadaran semesta itu? Yaitu perlu adanya kepekaan rasa. Nah, disinilah sebetulnya kepekaan rasa yang disebut intuisi ini hanya bisa dicapai dengan meditasi dan topo broto. Ya, jadi apa sih gunanya meditasi? Gunanya macam-macam. Salah satunya bagaimana kita bisa menangkap kecerdasan semesta tadi, ya, menyadari hukum timbal baliknya, adanya karma, adanya tepo seliro, adanya hukum resonansi. Itu kita sadari jika kita melakukan praktis, ya, praktek, yaitu meditasi, ya. Bagaimana kita bisa menemukan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos alam semesta. Jadi pertanyaan yang sering susah terjawab yaitu, apakah semesta hanya kumpulan benda mati? Bukan, ya. Ataukah ia memiliki kesadaran dan kecerdasan yang bekerja di balik keteraturannya? Betul, ya. Jadi pertanyaan dasar tadi sebetulnya sudah terjawab, yaitu mulai dengan adanya orbit planet yang presisi, ya, keteraturan siklus alam, atau jaringan kehidupan di bumi yang saling menopang. Ternyata bumi atau semesta kita ini ya dinamis. Itu ada bencana, ya, ada tumbuhan yang tumbuh dengan baik, ya. Maka kalau kita kembali lagi kepada filsafat kuno, orang Jawa punya jagat ora sare. Tuh. Jagat ini tidak tidur. Ya. Yunani misalnya, tadi adanya konsep logos, ya, atau disebut tadi Pak Wiro juga nyebut akal kosmis. Ya. Itu buktinya ada, dan ada gerakan dinamis yang bisa kita rasakan. India misalnya, ada hukum kosmos yang RTA, ya, RTA, ya, itu melahirkan dharma. Orang menyadari dengan demikian kita harus melakukan dharma. Jawa tadi titi mangerti tentreming jagat. Ya, jadi semesta berjalan dengan hukum yang teratur dan tidak acak. Ia selalu butuh keseimbangan. Ya, kalau misalnya sekarang ada suatu keburukan dalam hal mental masyarakat, misalnya di suatu bangsa misalnya, itu semesta juga ada getaran yang saling saling keterkaitan. Nanti bisa terjadi bencana alam, ya, semacam hukuman, ya, kalau orang yang lebih agamis biasanya, wah ini dihukum Tuhan, gitu, ya. Kemudian juga semua tradisi ternyata mengisyaratkan adanya kecerdasan yang menopang jagat raya ini. Jadi kita sudah pasti, ya, menganggap bahwa semesta itu memiliki kecerdasan semesta. Nah, secara spiritual juga manusia dan semesta itu ternyata menjadi saling cermin. Misalnya dalam Hindu, ya, manusia atau disebut Atman itu bagian dari kesadaran universal atau Brahman. Ya, di Jawa tadi yang saya ceritakan adalah sangkan paraning dumadi, asal dari semesta kembali ke semesta. Dalam Buddhisme ada interbeing istilahnya. Segala sesuatu saling terhubung. Ya. Kemudian kesadaran manusia adalah bagaimana mikrokosmos dan kecerdasan makrokosmos ini bisa menjadi satu, dualitas, ya. Nah, cara berhubungan dengan kecerdasan semesta. Di dalam sastra Jendra itu banyak dari kita semua yang sudah ikut sastra Jendra itu tidak menyadari apa sebetulnya meditasi,
apa sebetulnya lelaku. Nah, ini ngelakoni topo samadhi, ya, ngebleng Senin Kemis misalnya. Ternyata itu membangun kesadaran rasa. Kesadaran rasa inilah sebetulnya garis untuk menuju mengerti tentang kesadaran semesta. Jadi nggak bisa disepelein ya orang yang sering ngadakan Senin Kemis misalnya. Kemudian ada juga yang ngebleng misalnya. Seperti saya tanggal 10 Juli kemarin mulai dengan makan 1 hari sekali misalnya. Kemudian dilanjut dengan samadhi setiap jam 00. Berat ternyata. Karena kita menunggu waktu jam 00 itu sudah capek ya. Kalau kita ketiduran kan bablas. Dan hasilnya memang secara fisik ya, ini saya ceritain. HB saya turun menjadi 9,8. Itu Juni, Juli, Agustus. 9,8. Saya dianggap anemia. Kemudian berat badan saya turun 4 kilo. Memang secara fisik ada begitu. Tetapi setelah Agustus, saya sudah mulai terbiasa. Dan ternyata HB saya juga naik lagi. Sudah 13,3. Itu terakhir hari apa ya kemarin? Oktober awal lah ya. Kemudian juga berat badan saya dulu 72, sekarang sudah 71. Sebelumnya 68. Jadi ternyata bagaimana kita melakukan keselarasan dengan kecerdasan semesta ini ya caranya laku. Kalau orang bilang, ngapain itu kamu ngelakoni gini, selesai. Lu nggak usah masuk ke spiritual, saya bilang. Spiritual itu harus ada laku, di mana disitulah terjadi satu resonansi, semacam garis. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu bergema dalam jagat. Ini yang disebut prinsip vibrasi, kalau mereka yang meditasi tapi berpikir tentang energi, ya ini disebut prinsip vibrasi. Nah, prinsip vibrasi ini pun juga didukung oleh kesalehan, perilaku. Ya. Misalnya, kita sudah dihina, kita sudah dilecehkan, kita sudah dibully, bangkitlah kebencian kita, misalnya. Ingin mendendam untuk membalas. Itu juga tidak benar. Karena resonansi yang dibutuhkan tadi, kita harus tetap menjadi seorang yang nggak mudah terguncang hanya oleh ilusi-ilusi yang sifatnya perasaan dan ego. Nah, ini sebetulnya prinsip Pinandito. Prinsip Pinandito itu meh dijelekke, meh diapake ya tetep ora eneng apa-apa. Gitu. Toh track record atau toh rekam jejak saya selama hidup ini tidak terpengaruh oleh caci makian, hinaan dan sebagainya. Itu sudah tercatat dalam akasik record. Ya, jadi sudah tercatat, terakam di angkasa kita. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Wah, kamu tuh gini, wah, pokoknya dicaci maki, diinjek-injek kepalanya. Alah, nggak ada gunanya untuk ditanggapi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip mendukung meditasi yang baik. Pemahaman tentang semesta, ya. Semesta ternyata bukan ruang hampa, bukan hanya berupa materi saja. Melainkan, nah ini ya, kita harus tahu bahwa semesta ternyata merupakan jaringan kesadaran, di mana kesadaran itulah yang sebetulnya kita sedang cari. Ya. Kalau orang Jawa ngomong jumbuhing kawula Gusti, bagaimana kita bisa menyamai oleh segala watak-watak Tuhan, itu ya ini tadi sama. Jadi merupakan jaringan kesadaran yang dimana kesadaran kita mengejar untuk menyatu dengan kesadaran semesta.
Disinilah kemudian manusia bisa mengakses kecerdasan semesta dengan membuka diri tadi, ya, membersihkan batin ya tadi dengan perilaku yang baik ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa, itu memang saya tuh termasuk jagoan. Di mana-mana orang manggilnya Tony Dukun. Ya. Di Solo juga saya pernah pegang semacam klan dari angkutan yang digeladak itu. Itu preman-preman semua, itu saya pegang dulu. Kemudian di Jakarta saya juga pernah menjadi ketua kaki lima di Jatinegara. Saya ngurusin orang yang sedang ditangkap oleh terantip, saya ngurusin perkelahian antar mereka, saya ngurusin macam-macam. Sampai kerusuhan Mei, saya sudah lepas dari itu. Nah, ini sebetulnya perilaku. Perilaku yang menuju satu kecerdasan semesta. Ada cerita Sunan Kalijogo, dulu adalah bangsala, dulu adalah perampok, ya. Kemudian menjadi wali. Banyak cerita-cerita, wah dulu itu preman Tanjung Priok itu yang namanya Yusuf, siapa itu orang Madura itu. Itu gila itu, tukang tusuk, tukang ini, tapi kemudian dia melepaskan sepatu jengelnya, sepatu proknya, menjadi seorang yang alim ulama, hanya buka warung, hidup sederhana, ketentraman yang didapatkan. Nah, ini adalah hanya contoh bahwa kecerdasan semesta itu bisa diraih juga selain dengan meditasi didukung oleh perilaku yang baik. Maka di dalam agama sering disebut kesolehan. Ya. Nah, dengan demikian, karena kita sering melakukan perenungan atau kontemplasi, ya, maka kita ini memiliki satu kecerdasan dan kesadaran yang mendekati kesadaran semesta tadi. Nah, makanya yang dicari seperti semesta juga, harmoni itu yang dicari. Nah, bagaimana kita sebagai individu itu juga jangan terpisah. Kita juga butuh harmoni. Maka orang Jawa ini sebetulnya tinggi sekali, cuman kadang-kadang belum bisa memahami. Ha memayu hayuning bawono. Itu termasuk sikap perilaku kita, gitu. Kalau orang yang nggak ngerti, mungkin mikirnya ha memayu hayuning bawono. Oh iya, wis aku kudu nanam pohon. Oh iya, aku melu-melu kerja bakti, bersihkan ini. Tidak, tidak hanya itu. Anda tidak action ke situ, tetapi bagaimana batinmu ini? Hamemayu bayuning bawono. Bagaimana kesadaran kita menyatu dengan kesadaran semesta. Nah, maka kita mencoba lagi, kalau misalnya kembali kepada ilmiah tadi, ada kecerdasan-kecerdasan yang sebetulnya merupakan apa yang menjadi pola kita untuk masuk ke kecerdasan semesta. Manusia, kita lepas dulu dari semesta, manusia itu punya IQ, intellectual quotient, ya, atau berpikir logis analitis. Ada yang sampai dihitung, IQ-nya 145, padahal cuma penari. Ya. Ada yang IQ-nya sampai sekian, padahal dia juga bukannya seorang ahli, seorang ilmiah. Ya. Jadi EQ itu adalah intellectual quotient. Bagaimana ia memiliki ketajaman berpikir secara logis. Nah, secara manusia lagi ada juga EQ, emotional quotient, ya, yang mana mengelola perasaan itu bagaimana? Bagaimana kita merelasikan diri dengan masyarakat umumnya? Seperti tadi saya bilang bahwa kita harus toleransi, ya, dicaci maki nol, ora usah dipikirke, ya. Jadi itu sikap kapanditan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Lalu emosional quotient-nya bisa diukur nanti.
Nah, selain itu ada yang ketiga ini yang nanti ada hubungannya dengan kecerdasan semesta, yaitu spiritual quotient (SQ) ya. Spiritual quotient ini adalah kemampuan memahami makna dan tujuan. Misal, saya sedang mendirikan Sastro Jendro Living Academy. Ternyata banyak sekali ujian mental. Ada yang keluar kemudian membenci saya, ada yang tidak setuju, ada yang banyak sekali itu. Itu tidak bisa kita pikirkan secara pribadi. Wah, kui musuhku. Tidak. Kita harus memahami maknanya. Maknanya apa? Inilah gerakan semesta. Iki sing jenenge ujian jagat. Saya pernah diskusi dengan istri saya, kok heran ya, saya mau ngalamin begini padahal maksud saya baik, gini. Yaitu namanya ujian. Jadi kita harus tahu maknanya, tujuannya. Kemudian saya ngalamin sakit misalnya. Itu juga kita harus bersatu. Keterhubungan saya dengan semesta. Tidak usah merasa ini hukuman, bukan. Ini memang semesta memiliki gerak yang demikian. Jadi kita harus tahu, kita harus menyadari bayi yang lahir. Kita sadarin, oh, no bayi lahir. Di dalam kehidupan adanya kekecewaan. Tetapi juga adanya kesukacitaan. Jadi seolah ada yang memberi atau mengatur. Nah ini tadi, spiritual quotient atau SQ tadi itu harus kita relasikan dengan semesta. Oh, ini karepe jagat kok. Gitu. Jadi dari situlah kita kembali kepada perilaku yang akan lebih baik. Jadi hubungan antara spiritual quotient tadi dengan kecerdasan semesta ya. Pribadi punya spiritual quotient, kecerdasan spiritual, di luar ada kecerdasan semesta. Itu ada hubungannya, yaitu bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari makrokosmos, maka dia akan menyadari pula kecerdasan semestanya. Nah, disitulah orang-orang yang sering meditasi, samadhi, kadang-kadang mendapatkan satu inspirasi. Misalnya satu pengertian atau gambaran bahwa, oh, ada bencana nanti. Oh, Pak Presiden nanti ngalamin begini. Oh, jadi ternyata SQ ya, spiritual quotient ini ternyata merupakan basicnya untuk menangkap kawaskitan, itu kalau orang Jawa. Menangkap kawaskitan. Jadi dengan EQ kita memahami hukum alam secara ilmiah. Dengan adanya EQ, kecerdasan emosional, kita membangun harmoni sosial. Tapi dengan SQ, kecerdasan spiritual, kita bisa menangkap hikmah di balik keteraturannya semesta. Bahwa jagat raya punya kecerdasan bukan hanya berupa mesin. Ya. Nah ini. Jadi apa yang saya utarakan malam ini sebetulnya arahnya yaitu ojo bingung kalau kamu dicerca laku apa itu pakai mutih apa gunanya, nggak usah goyah gitu. Karena itu merupakan satu bentuk di mana kita harus meningkatkan kecerdasan spiritual untuk ada garisnya menjadi menangkap kecerdasan semesta itu. Maka kalau kita sering ngomong itu ada orang indigo atau orang ini, yaitu mungkin bakat alam, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah menganalisa itu. Kita bisa ngomong nanti ada bencana di timur, nanti ada ini, oh nanti ada beberapa artis meninggal.
itu tadi sebetulnya itu kecerdasan spiritual atau SQ tadi yang nyaut ke kecerdasan semesta. Jadi di kejawen ya, laku spiritual topo broto meditasi semedi itu sebetulnya membuka rasa ya agar itu tadi SQ-nya kecerdasan spiritualnya bekerja membuat manusia nyambung dengan daya hidupnya semesta. Nah, ini yang sering kita tuh tidak menyadari bahwa vibrasi kita dengan semesta itu tetap ada. Orang dengan SQ, dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, biasanya mampu melihat krisis hidup sebagai bagian dari proses kosmik. Seperti tadi saya ceritain, saya mendirikan Sastro Jendro Living Academy, ternyata banyak sekali beban mental, ujian-ujian batin dan sebagainya. Nah itu, jadi kita bisa melihat krisis hidup kita, itu ternyata merupakan bagian dari proses kosmik. Bukan sekedar penderitaan, ini harus ingat. Ya. Jadi dengan kecerdasan spiritual, kita punya empati yang lebih luas. Karena sadar bahwa makhluk itu saling keterhubungan. Ya, jadi kita tidak boleh menyepelekan apa yang ada di keliling kita. Kalau orang Jawa menghidupkannya figuratif dengan istilah-istilah seperti lelembut, ya, perewangan, dan sebagainya. Tetapi kalau dalam ilmiah mungkin itu energi-energi kosmik, energi-energi alam. Ya. Jadi hidup akan lebih bermakna dengan kita meditasi karena kita mengikuti alur dari semesta. Dulu saya waktu masih di Jakarta, itu saya pernah meditasi melihat suatu gelombang besar sekali. Gelombang besar sekali. Dan waktu itu memang mendekati Natal. Saya pikir, ini apa gelombang besar begini? Ternyata betul, malam Natal di Aceh ada tsunami. Ya, tapi ini tidak perlu diutarakan bahwa ini kawaskitan. Kita tidak perlu mengutarakan, tapi oh iya ya, gitu. Tidak masalah, gitu. Jadi tadi kembali lagi kecerdasan spiritual itu alatnya diri manusia untuk mengakses ya, merasakan ya, menyatu dengan kesadaran kecerdasan semesta. Ya, jadi kita menyatu dengan realitas kosmik. Wah ini angel ini. Tapi nanti kalau kalian semua suka laku, suka meditasi, itu bisa melihat segalanya itu. Ya, apa yang disebut kalau orang Jawa kawaskitan. Jadi kecerdasan spiritual tadi adalah antena dalam diri kita untuk menangkap sinyal dari kesadaran semesta. Laku-laku yang dilakukan orang Jawa atau sastro jendro ya, itu tanpa disadari sebetulnya para penghayatnya itu adalah membuat alat atau tool ya, antena untuk menghubungkan kecerdasan spiritual kita dengan kecerdasan semesta. Jadi kita nanti tanggal 1-2 itu ada pedaran tingkat 1, tingkat 2. Itu pun juga sebetulnya gemblengan untuk bagaimana kita bisa menguasai unsur bumi dan unsur api. Karena manusia kan ada unsur bumi, api, angin, dan tirta, air. Nah, kalau air ini sudah banyak, karena kita sudah biasa dengan mandi, siraman, ya. Kemudian unsur bumi ini yang nanti dikuasai, unsur api itu dikuasai, unsur angin ini nanti sifatnya bermain dengan bayang-bayang seperti Mayangga Krisna, Mayangga Seta. Nah,
Itu semua nanti ada implikasinya, kemudian juga ada materi-materi lakunya. Ya. Jadi kita tidak lepas dari meditasi ya. Itulah sebetulnya apa yang disebut unggulnya kejawen. Kalau kita bandingkan dengan yang di barat, sama semuanya. Tadi sore saya habis diskusi itu dengan Mbak Tuti itu tentang Carl Gustav Jung. Ya. Hampir sama semua. Carl Gustav Jung dengan eh, active imagination itu sebetulnya sama dengan kita berbicara dengan roh halus dan sebagainya. Berbicara dengan bawah sadar kita yang kita figurkan sebagai roh halus. Jadi kejawen ini nggak main-main sebetulnya. Sudah ada semuanya. Kekebalan misalnya, itu dualitas. Hanya masalah rogo dan jiwa, purusa dan prakerti. Jadi prakerti menuruh atau jiwa kita menyuruh kita ini kebal di luar diri kita. Maka ya kita kebal. Jadi itulah sebetulnya Jawa itu ternyata ya kita ini hanya kalah bagaimana membahasakannya. Di Barat itu yang namanya Carl Gustav Jung, Sigmund Freud ya, dan banyak lagi falsafah-falsafah Barat. Sebetulnya keterkaitannya tuh hampir boleh dibilang malah dulu kita, karena kita sudah mengerti tentang Jawa ini sejak abad sekian ya, sejak dulu. Makanya ada yang berkata bagaimana peradaban kita kembali ke masa lalu. Saya setuju, tetapi bukannya kembali ke masa lalu, tapi bukannya renesan ya, bukan. Tetapi transformasi dari renesan. Karena memang zamannya berubah udah. Nah ini yang tadi seperti spiritual quotient ini harus dilatih terus. Ya. Nah latihnya gimana? Di dalam Sastro Jindro nanti hari Rebu ada meditasi bersama. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan kecerdasan spiritual kita, ya, yaitu dengan Triwikromo. Ya. Saya kira begitu dulu. Saya harap bisa diterima. Nanti tolong jangan cuma bertanya, tapi berilah sharing-sharing supaya saya juga bisa tambah belajar juga. Jadi bisa menambahkan wawasan-wawasan, bisa mengerti, oh pengertian si A itu begini, oh pengertian si B itu begini, sehingga saya bisa merangkum menjadi suatu pengetahuan atau wawasan baru untuk webinar berikut-berikutnya. Saya kira saya sudahin begini, salam rahayu, saya kembalikan ke Pak Wiro. Monggo Pak Wiro, Iya, silakan. iya, Romo. Rahayu. Rahayu matur nuwun, Romo. Penjelasannya, kedarannya mengenai kecerdasan spiritual, kecerdasan semesta. Mari dipersilahkan sobat-sobat budaya yang akan seperti tadi pesannya. Ada ya juga yang kita berharap untuk bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan mengenai hal ini, sehingga kita sama-sama belajar untuk mengerti dari topik yang ada saat ini. Iya, Romo, jadi sambil menunggu dari sobat-sobat untuk resen, maka seorang filsuf dan fisikawan malah dalam panpsikisme itu malah memberikan pernyataan bahwa kesadaran semesta itu bahkan adalah sebuah properti
fundamental dari alam semesta, seperti adanya juga ruang dan waktu, gitu. Jadi itu bukan hanya produk dari otak, tapi memang itu adalah tatanan fundamental dari alam semesta. Memang jadi menarik sekali. Tapi menarik juga tadi yang paling menarik adalah bagaimana penjelasan tadi dari Rom untuk bisa mengakses itu semua, sehingga memang jadi terjawab ya bahwa kita ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, gitu. Hanya butuh sebuah metode, dan seringkali kita bilang sebagai sebuah kesadaran, sehingga bisa menangkap arti dari semua itu. Itu memang jadi yang menarik tadi yang dijelaskan oleh Romo Tony. Monggo silahkan, sobat-sobat, kita berdiskusi. Saya tadi lihat ada Mas Bambang Subekti. Mas Bambang Subekti, monggo. Ada hal apa ini yang bisa di-share? Nggih, Sugeng Dalu, Yang dari Romo Tony, Pak Wiro, dan para sepuh semua yang hadir di Zoom KCB ini. Menarik sekali, sangat-sangat menarik apa yang disampaikan Romo Tony tadi. Dari berbagai macam perspektif ya, dari filsafat, dari sains, dari spiritualitas. Yang ketiga-tiganya tadi sesungguhnya berbicara tentang apa sih semesta itu, kan nggak begitu kira-kira. Jadi ya. sangat menarik. Saya mungkin hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa saya pernah membaca satu artikel kayak gitu ya, bahwa dalam saraf otak kita itu ada yang namanya mikrotubulus. Itu semacam pipa kecil kayak gitu yang menjulur dari membran sel menuju ke inti sel. Yang menurut Profesor Hameroff itu seorang profesor anestesi dari Harvard University Amerika. Dan dia bekerja sama dengan fisikawan terkenal yang Nobel Prize juga, yaitu Roger Penrose, yang membahas tentang kesadaran kayak gitu. Nah, ternyata Profesor Hameroff itu menemukan bahwa ada semacam pipa kecil kayak gitu. Yang sesungguhnya pipa itu adalah untuk komunikasi kayak gitu. Semacam pipa yang untuk berkomunikasi antar sel kayak gitu. Tetapi ada yang menjulur yang khusus menangkap tentang kesadaran kuantum, katanya begitu. Ini yang sangat menarik di situ. Jadi ada keterhubungan di dalam tubuh kita itu melalui sel, yaitu mikrotubulus tadi. Nah, tadi Romo Tony sudah menjelaskan tentang antena, dan mikrotubulus itu juga dijelaskan oleh Profesor Hameroff itu juga seperti sebuah antena kayak begitu loh. Jadi menariknya seperti itu. Nah, antena itulah yang bisa menangkap signal-signal yang dari dimensi lain, kayak gitu. Dari kecerdasan lain. Kayak gitu. Nah, itulah yang terhubung dengan quantum field atau medan kuantum kayak gitu. Yang di dalamnya ada tadi Romo Tony juga sudah menjelaskan ada kecerdasannya kayak gitu. Bahwa di level kuantum, level subatomic particle itu sendiri sudah ada kesadaran, sudah ada kecerdasan memang kayak gitu. Dan semua bergerak di dalam keteraturan dan keseimbangan. Seperti itu. Jadi itulah pipa kecil yang
ada di dalam neuron kita atau saraf otak kita itu yang merupakan antena yang terhubung terus-menerus sesungguhnya dengan kecerdasan alam semesta. Nah, kenapa itu tidak bisa kita akses? Karena aktivitas otak kita lebih banyak kita pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari, gitu, untuk berpikir, untuk membuat konsep dan sebagainya. Sehingga dia tidak terlatih untuk terhubung dengan kecerdasan kosmik tadi. Dan betul sekali yang disampaikan Romo Tony tadi. Sungguhnya alam semesta ini dalam keteraturan. Meskipun tampak acak, kelihatan ada gunung, ada laut, ada benjol kanan, benjol kiri, ada nggak karu-karuan kan bentuk. Tetapi sesungguhnya ketika kita telusuri lebih dalam sampai kepada sub-subnya kayak gitu, itu merupakan keteraturan-keteraturan yang amat sangat teratur. Jadi seolah-olah alam semesta ini memang memiliki kecerdasan kalau dilihat dari sudut pandang itu. Mungkin Bapak-Bapak nanti bisa lebih dalam lagi melihat itu yang disebut sebagai fraktal kayak gitu. Ada teori fraktal di situ. Dan kata Spinoza, gurunya Albert Einstein sendiri juga mengatakan dan meyakini bahkan bahwa alam semesta ini sesungguhnya deterministik, penuh dengan keteraturan dan ketetapan-ketetapan. Seperti sebuah buku yang dijalankan oleh alam semesta, bahwa nanti alam semesta ini arahnya akan seperti ini. Tidak hanya pada level kosmik, tidak hanya pada level besarnya, skala besarnya, tetapi pada skala mikro saja dia sudah ada di dalam keteraturan dan ada di dalam hukum-hukumnya alam semesta itu sendiri. Mungkin itu Pak Biro yang bisa saya sampaikan, sedikit saja itu menambahkan. Monggo yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bambang. Mas, Menarik menarik. ini. Ya. Menarik. Ya. Kira-kira bagaimana untuk menggapai kecerdasan semesta tadi? Adakah kira-kira referensi atau apa dari Pak Bambang? Tadi apa turbulus apa tadi istilahnya? Namanya microtubulus. Microtubulus. Microtubulus ya. Itu nah, kira-kira hipotesisnya Profesor Hameroff, ahli anestesi dari Harvard University. Oke. Terus bagaimana kira-kira bagaimana seorang bisa menembus, kalau saya tadi bicara ada semacam antena, membentuk antena, tool ya, dengan perilaku, dengan samadhi dan sebagainya. Kira-kira gimana Mas Bambang? Memang di situ tidak dijelaskan bagaimana mengaksesnya kayak gitu, tetapi lebih kepada mencari titik singgung antara dimensi-dimensi yang atau apapun yang mempengaruhi kesadaran manusia. Karena Profesor Hameroff ini kan seorang ahli kesadaran ya, ahli membuat orang tidak sadar kayak gitu kan, anestesi itu kan. Anestesi. Iya. Mereka tahu betul gitu apa susunan saraf pusat dan bagaimana bekerjanya apa saraf-saraf tersebut kayak gitu. Tidak secara spesifik menjelaskan seperti itu, tetapi dia mengatakan itu harus dilatih, harus terus menerus dilatih kayak gitu. Seperti sinap. Artinya apa yang kita lakukan di dalam katakanlah itu ibadahnya orang Jawa ya, seperti meditasi dan sebagainya, itu sebetulnya bisa terkait ya Pak Bambang ya? Oh sangat karena itu kan bentuk Sangat, latihan kayak gitu, bentuk latihan. Karena dia sangat halus kayak gitu, sangat halus. Jadi frekuensinya kalah besar dengan frekuensi
saraf-saraf yang lainnya yang untuk berpikir, fungsi Hmm. Iya, kognitif dan sebagainya, iya, dia terblok di situ. Nah, untuk iya, membebaskan itu ya harus dilatih kayak gitu. Nah, iya, latihnya salah satunya mengurangi frekuensi proses berpikir yang berlebihan tadi, overthinking tadi, menjadi dia frekuensinya melemah, mengendap kayak gitu, melemah. Nah, dia nanti akan aktif dengan sendirinya kayak gitu. iya. Intinya latihan lah kayak gitu. Bagaimana ini kan bicara energi kan, energi yang mendominasi wilayah otak kayak gitu kan. Energi yang Hmm. mendominasi saraf-saraf yang ada di otak kita. Nah, energi tadi dipakai untuk apa kayak gitu kan. Ketika dia lebih banyak dipakai untuk aktivitas berpikir sehari-hari, membuat konsep dan sebagainya, melakukan planning dan sebagainya, ya dia akan mendominasi wilayah itu. Tetapi ketika wilayah itu diredam uh, frekuensinya, dilemahkan frekuensinya, maka dia perlahan-lahan dia akan muncul kayak gitu. Sambungan tadi, Ya, jadi pipa kecil tadi akan terisi oleh kecerdasan atau kesadaran-kesadaran Hmm. dari medan kuantum tadi. iya, 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 Nah, betul. seperti itu. Nah, saya sepakat dengan Romo Tony, nah, dengan latihan meditasi. Seperti Iya, kalau di Sastra Cindro dengan apa Ciptoroko itu sudah iya, tepat. iya. Intinya kan Iya, saya sebenarnya kira, melemahkan hmm, frekuensi otak itu supaya dia bisa muncul dengan sendirinya. iya, Hmm. Itu Romo eh, Tony. saya kira penambahan ini bagus sekali ya dari Pak Bambang Subekti, senior ini di Sastra Jindro, pejangan tahun 80-an ini dia. Jadi Hmm. apa yang saya tandaskan itu memang pertama meditasi, yang kedua itu laku, yang ketiga itu perilaku, itu juga penting. Jadi Hmm. kalau kita masih punya watak ego, watak arogan gitu ya, ya secara spiritual ya mungkin nanti nilainya tidak terlalu tinggi. Lelaku itu juga penting. Kemudian meditasi rutin itu penting. Saya kira terima kasih nih Pak Bambang Subekti. Oh, nggih, Romo Tony, nggih. Sami-sami, Romo. Tinggalnya di mana? Nanti ada jangan di Bogor kalau bisa hadir, monggo. Kapan itu, Romo? Tanggal 1-2 November Oh, 1-2 November di daerah mana itu? di daerah Cinangneng. Nanti saya kasih anunya. Oh, siap. Iya, iya. Insya Allah. Nanti saya kasih. Mudah-mudahan saya bisa. Ini kalau nggak Nah, ada kegiatan lain. kalau bisa kan kita bisa ketemu. Udah lama kita nggak temu muka. Iya, Hmm. betul. Iya. Nanti Iya, kita monggo, monggo. perkenalkan lah dengan Pak Wiro, dengan teman-teman ini. Iya, iya. Oke, monggo Pak Wiro. Saya serahkan ke Pak Wiro Iya, lagi. baik. Terima kasih, Mas Bambang. Jadi, betul sekali tadi. Jadi ada persamaan eh, hipotesis, tapi dari sisi yang lain memang itu sudah dijalankan dan menjadi satu bukti bahwa memang itu bisa diakses dengan cara-cara tertentu. Ya memang yang ada di dalam pemikiran saya pada saat melakukan laku adalah bagaimana membuat lelah terutama pikiran ya. Pikiran itu dibuat lelah dulu, tidak diberi asupan makanan mungkin gitu-gitu ya, kira-kira dengan puasa itu. Sehingga yang bangun itu adalah rasanya. Begitu juga dalam samadhi, pikiran yang biasanya sibuk itu ditenangkan dulu dengan cara menyadari nafas keluar masuk gitu. Sehingga memang pikiran itu dalam satu apa pendapat yang lain memang pikiran itu seperti monyet yang
loncat ke sana kemari. Jadi harus harus diikat atau diberi pisang supaya dia diem. Nah, saat diam itu lalu muncul memang kesadaran dari rasa yang lain, yang itu menjadi sangat logis sekali untuk ditangkap di dalam penjelasan malam ini. Baik, Sobat Budaya yang lain, silakan. Romo Narjo, monggo Romo Narjo. Atau Saya dari saya penyimak aja, Y. Non. Saya penyimak aja, Oh, Romo. oh, baik, barangkali ada sharing-sharing mengenai Ya. hal ini. Silakan, monggo Baik, lanjut. Y. Dari Mas Yohanes, ada? Senyimak dulu Pak Wiro. Siap. Ini yang tadi ditanyakan untuk Mas Ahmad dan Pasar Bali, bagaimana? Tidak merespon, belum ada respon. Baik. Mbak Tuti, gimana Mbak Tuti? Iya Pak Wiro, itu cuman nanya sedikit. Kecerdasan semesta itu berartinya em, dalam realitasnya gimana kecerdasan semesta itu, Romo atau Pak Wiro? Artinya begini, apakah dengan sering laku atau ngelakoni rajin meditasi, disiplin meditasi, terus apa istilahnya ya laku tirakat begitu, kecerdasan semestanya misalnya apa artinya gampang nangkep kalau ajarin sinau atau apa ya istilahnya ya ditanya sesuatu yang bersifat kritis itu terus langsung cereng ada kok iso nyauri ya dapat memberi jawaban apakah yang seperti itu gitu dalam re- realnya gitu. Mengatakan Pak Wiro pertanyaan saya. Ye, lanjut. Monggo, Romo Tani. Jadi spiritual quotient itu lebih cenderung kepada diri kita ya. Nah, Oke. dengan kita sering melatih, maka kita ada jalur untuk mengerti tentang semesta. Jadi kecerdasan semesta beda dengan kecerdasan spiritual kita, beda. Jadi misalnya suatu saat kita ngelihat ada pesawat jatuh misalnya, itu berarti Oke. kita ada terkait dengan kecerdasan semesta. Dari SQ kita, spiritual quotient kita, kecerdasan spiritual kita bisa menangkap apa yang bakal terjadi di luar diri kita. Gitu. Ya, ya, Jadi ya. ini memang arahnya memang kawaskitan kalau Waskitan. kalau Oke. kejawen ya gitu. Ya, waskitan. Mungkin Mas Riki Hartono mungkin bisa menambahkan ini sobat saya dari Solo. Monggo Mas Riki. Selamat malam Romo, Pak Wiro, dan Selamat malam. lainnya Rahayu. Mungkin Rahayu. saya juga masih belajar ini dengan kawan-kawan yang lain. Tapi kalau mohon maaf, kalau pemahaman saya memang kecerdasan semesta itu memang harus dibangkitkan. Kalau nggak dibangkitkan ya nggak bisa. Karena kalau antena itu memang harus di, diadakan, dibangkitkan karena pada dasarnya kan manusia ini kan eh, apa ya merupakan percikan dari cahaya ilahi. Kan pemahamannya kalau nggak salah yang saya tangkap dari Sastro Jindro kan seperti itu. Kita sudah ada
bakat, sudah ada bahan yang Nah, kali dan itu memang harus diasah. ya, ya. Pengasahannya itu pemahaman saya ya melalui meditasi dan laku. Hmm, Karena dengan hal membawa pengetahuan dengan meditasi itu pengetahuan kita menjadi mengembang. hmm, Apabila kita sudah dapat melampaui kesadaran pikiran dan diri seperti yang tadi dikatakan Pak Wiro, apa namanya, dengan hmm, mempraktekkan meditasi itu terus-menerus, kita akan memperoleh energi yang lebih tinggi, kita akan connect dengan energi yang lebih tinggi hmm, di apa Sukmo Sejati itu apa namanya, kita bisa connect ke higher energy. Sehingga kita akan mendapatkan kepekaan-kepekaan bagaimana tadi yang sudah dibahas, dijelaskan oleh Romo Tony. Di situ kita bisa melihat kadang-kadang apa yang belum terjadi, bisa mendapatkan gambaran atau bayangan seperti apa. Pemahaman saya seperti itu. Kalau cerdasan semesta yang memang harus dilatih dengan meditasi dan laku, sehingga kalau seperti laku sendiri, semakin fisik kita itu ditekan, spiritual kita akan menjadi bangkit, roh kita akan menjadi bangkit dan akan menjadi peka. Kalau badan kita dimanjakan ya dilelo-ledung ya, ya itu ya. jiwa kita juga apa namanya, nggak akan peka. Pengetahuan Jawa kan seperti itu. Kalau masalah Hmm, laku itu kan pentingnya laku karena untuk menekan fisik kita sehingga roh kita atau spiritual kita akan menjadi bangkit dan peka. Pengetahuan kecerdasan semesta yang lebih tinggi itu bisa kita dapat melalui indera yang lebih tinggi juga, seperti apa namanya, eh, indera keenam yang akan menjadi lebih peka, kan seperti itu. Itu pemahaman saya. Mungkin ada salahnya, tapi yang saya rasakan kok seperti itu. Begitu, Romo dan Pak Wiro, monggo silahkan. Iya, 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 betul. terima kasih Mas Riki. Jadi memang hampir sama dengan yang saya jelaskan bahwa harus ada pencapaian dengan laku. Kalau saya tambahin lagi perilaku, ya. Meditasi, laku, dan perilaku keseharian. Karena perilaku ini ternyata juga meningkatkan kesadaran kita terhadap empati, terhadap toleransi, terhadap ego kita, ya itu bisa lebih tertekan untuk menjadi lebih baik gitu. Seperti yang saya ceritain tadi, kita dijolimin, kita dihina, kita ini, ya udah, nggak usah kita itu langsung punya counter, artinya melakukan satu pembelaan, melakukan satu menyebar kebencian juga, tidak. Jadi kita kembali lagi ke welas asih, ya. Itu juga penting. Jadi dalam Sastro Jendro Living Academy ini memang nanti arahnya adalah kasepuhan, kasepuhan. Jadi sifatnya lebih ke arah moralitas, kemudian hidup yang baik bagaimana. Karena gini, saya tidak menyombongkan diri, ya. Sebetulnya dengan kita itu berserah, semeleh, ya, kemudian laku meditasi, kemudian perilaku juga kita baik, itu dilalah itu juga dihidupin, rezeki itu ada aja. Jadi ternyata Gusti itu sudah akan memberikan. Makanya jangan takut. Ketika dulu istri saya mengalami waktunya sudah pensiun, itu dia stres berat ya. Wah, pensiun, stres berat. Stresnya macam-macam. Apa yang saya kerjakan, apa yang akan saya dapatkan, dana dari mana dan sebagainya, gaji dari mana dan sebagainya. Tapi dia juga saya latih. Ayo, walaupun dia Katolik, saya latih untuk
bagaimana kamu rosario, semacam meditasi dan sebagainya, tinuntun aja. Akhirnya ya hidup aja kok dia. Sampai sekarang ini pensiun udah berapa tahun, udah 10 tahun gitu. Ternyata bisa aja, ada aja. Bisa buka toko mebel pernah, buka ini, buka itu, restoran pernah gitu. Ya bisa-bisa aja gitu. Jadi janganlah khawatir terhadap hidup ya. Jika kalian sudah semeleh, sumarah ya, semeleh, sumarah, kemudian juga melakukan terus meditasi, kita akan tinuntun kok. Akan tinuntun. Percaya deh, pasti Tuhan memberikan kehidupan. Gusti akan memberi. Jadi kita nggak perlu minta-minta juga, asal kita laku dengan baik, ya terutama tadi ada perilaku kita ya, dihina, mau dicerca, mau udahlah dianggap nol aja. Itu nanti kita akan mengalami satu satu keyakinan hidup yang lebih sifatnya keilahian. Itulah tadi yang disebut spiritual ya. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu apa yang maksudnya spiritual. Tuh. Kemudian juga bagaimana laku. Nah itu laku itu ternyata nggak sembarangan. Pertama niat ya, niat yang kita tetepin, kita harus cong, kalau orang Jawa, orang Solo bilang cong. Tetek, tatak, tutuh. Tutuk. Tetak, tatak, tutuk dibarengin oleh tangguh dan tanggon. Jadi semua cobaan itu harus kita atasi dengan tangguh dan tanggon. Saya kira gitu. Monggo, mungkin yang lain ada yang mau bicara mungkin. A50 Yuwanto. milik Lucky itu. Oke, monggo. Mas Luki. Iya, terima kasih nih Pak Wiro, Pak Tony. Ya, kalau saya kan nggak pengalaman ya. Saya tahunya ya jagat gede itu ada di jagat alit. Jadi yang terpenting kesadaran semesta itu mirip dengan kesadaran ketuhanan. Jadi mengenal jati diri sendiri gitu. Kalau orang Jawa jadinya apa ya, papat lima pancer, pancernya keluar. Nah itulah yang nanti membimbing di kehidupan kita. Sepertinya seperti itu kayaknya. Terima kasih Pak Tony, Pak Wiro. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Iya emang nih jadi menarik, tambah menarik ini. Malam Romo, malam Pak Wiro. Monggo, Mas Jo. Nanya sekaligus sharing kali, tapi nggak tahu berapa enggak nih sharingnya. Gini Romo, tadi kan saya menyimak ya, kita ada untuk apa namanya hubungan dengan semesta, kesadaran semesta, dengan laku batin, meditasi, bahkan laku sendiri. Yang saya pernah mengalami ya, mungkin karena ini apa namanya, karena pas kebetulan ini semacam kayak problema hidup segala macam gitu. Ya mau saya tanyakan apakah ini yang disebut tadi kayak Romo misalkan kalau yang keterhubungan dengan semesta, kesadaran semesta itu misalkan ada sesuatu, ada kejadian itu kayak kita kayak mendapatkan bayangan. Tapi yang saya dapatkan misalkan saya sedang ruwet nih masalah tertentu gitu dengan ketenangan, dengan meditasi segala macam walaupun nggak sekali meditasi langsung ya gitu tapi pernah beberapa saya dalam meditasi itu sudah kayak dapat pemikiran oh begini toh oh ya kayaknya mesti begini gini gini nah itu apakah termasuk tadi Romo kesat masuk dalam spiritual emosional apa itukah apakah itu kesadaran semesta ataukah itu semacam kayak apa ya inspirasi yang ya itu saya kayak semacam cari solusi dari apa yang saya hadapi gitu Romo mohon penjelasannya Romo matur nuwun. Matur nuwun Mas Jo. Monggo Romo Tani. Jadi sebetulnya lebih pada spiritual quotient ya.
kecerdasan spiritual dari Mas Yohanes sebetulnya. Tetapi itu juga tidak lepas dari kaitannya dengan kecerdasan semesta tadi. Jadi kalau kita ini suksmo sejati, itu bisa saja suksmo itu menjadi suksmo kawekas. Suksmo kawekas itu adalah roh suci yang ada hubungannya dengan keilahian. Jadi bisa juga masuk dalam kecerdasan semesta. Tetapi lebih banyak kalau itu tadi yang dialami Mas Yohanes tadi lebih pada berkembangnya kecerdasan spiritual. SQ ya, bukannya langsung ke semesta. Tetapi ada kaitannya sedikit dengan masalah-masalah semesta. Kalau kesadaran semesta itu biasanya Iya. lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya di luar diri kita. Itu kalau kecerdasan semesta. Jadi ini kecerdasan spiritualnya mulai bagus gitu. Itu bisa tiba-tiba permasalahan itu kok bisa diatasin dengan oh sebaiknya begini aja gitu. Itu juga harus dilatih terus Iya. terutama di perilaku juga. Jangan ada kebencian, jangan ada itu penting. Itu jadi itu kalau istilah ibadahnya itu ya seperti di agama itu kita harus lakonin itu. Kita bagaimanapun juga mereka itu agama itu juga sudah tertata dengan baik. Itu yang disebut ibadah. Matur Saya nuwun kira Romo. gitu. Matur nuwun Romo. Matur nuwun Pak Wiro. Mas Jo, silakan. Iya, memang jadi perilaku itu tadi menjadi sebuah batasan begitu ya untuk kita tidak terpancing seolah-olah bahwa kita sudah mendapatkan sebuah ya kalau kita bilang tadi energi yang baik dari laku dan samadhi, meditasi. Lalu perilaku ini membatasi kita supaya energi yang kita punya itu nggak bocor gitu ya. Mengikuti emosi, mengikuti lalu sakit hati, apalagi sampai balas dendam. Jadi percuma gitu ya. Apa yang sudah kita dapat jadi bocor ke sana kemari. Seolah-olah seperti itu ya. Mari silahkan kembali ya. Gimana Mbak Tuti? Ada yang lain Mbak Tuti? Nah, itu saya 66 ya benar juga. Jadi spiritual quotient dengan cosmic kecerdasan atau Alam semesta. cosmic intelligence itu ya beda sedikit nih. Spiritual. Harus spiritual quotient dulu, nanti kecerdasan kosmiknya itu akan mengikuti gitu. Kalau kecerdasan kosmik dulu kayaknya nggak bisa. Ya, jadi harus spiritual dulu itu yang digembleng atau ditempa. Karena kan yang kecerdasan kosmik itu sifatnya kawasgitan. Jadi dimampukan membaca tanda-tanda semesta kan begitu tadi. Ya. Ya. Misalnya yang Romo Tony contohkan itu tadi yang dengan tsunami gelombang besar. Apa itu berarti itu kecerdasan. Tapi kalau yang ini saya merangkum sendiri jadi biar nggak hilang nanti ini bahwa spiritual itu kayak tinuntun ya Romo Tony ya Pak Wiro ya. Kalau spiritual tinuntun. Jadi kok ya bisa ya untuk jalan begini ya. Itu ya gitu dimengertikan. Sip ya. Ya. Nah, itu meditasinya apa istilahnya begini. Ya masih pola pikir instan ya toh.
meditasinya ada nggak Romo yang cespleng gitu? Orang kan Pak Wiro pertanyaannya gitu loh. Istilahnya obat tuh antibiotik gitu loh. Nah, itu yang Antibiotik cespleng yang itu. tinggi. Iya, bukan nanti meditasinya malah entuknya kodam gitu Romo. Ya, yang ke dalam atau yang keluar gitu Romo Tony. Ya nanti hari Rabu kita ada meditasi bersama. Oh ya, Kemarin pernah dibimbing oleh Teh Eka Widya, kemudian kemarin juga Mas Anggoro ya. ya. Mereka punya versi masing-masing ya. Nah, Nah, nanti Rebu nanti saya akan menjelaskan meditasi Sastro Jindro. iya. Yaitu lebih simple dan sebetulnya ini kuncinya ada di sini meditasi itu. Iya. Ya. Kalau di zaman dulu sering disebut Ciptorogo oleh si zaman Romo Daru ya Pak Bambang Iya. Subekti. Ya, Pak Bambang Subekti kan angkatan Ya 80. betul. Ya Iya, betul. angkatan 80. Ciptorogo. Itu istilahnya Ciptorogo. Mencipta raga yang kemarin juga dipraktekkan oleh Anggoro Iya. meditasinya. Nah, nanti hari Rabu saya lebih cenderung kepada Triwikromo, ya, di mana Iya. nanti Nah akan itu. saya jelaskan adanya 3 kesadaran yang disatukan dengan menyatunya kesadaran itu, maka akan terjadi alur sukmo sejati menjadi sukmo kuoso. Artinya roh suci kita terhubung oleh entitas yang paling tinggi yaitu Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah, disitulah sebetulnya nanti itu terlatih tuh kesadaran kecerdasan spiritual kita semakin terlatih. Tetapi itu tadi saya anjurkan kecerdasan semesta, kecerdasan spiritual itu juga perlu adanya bagaimana menata perilaku. Itu penting sekali ya. Nanti kalau Anda semua mengalami satu kehidupan yang soleh ya, bisa berdharma, bisa berempati, bisa bertoleransi, orang duwe nesu, orang duwe dendam, tidak ada kebencian, itu semakin meningkatkan kita pada kecerdasan spiritual kita. SQ, ya, IQ itu sifatnya kecerdasan ilmiah kita, ya, kemudian ada EQ, kesadaran emosional ini harus dikelola. Kemudian kesadaran spiritual. Dengan kesadaran spiritual yang baik, otomatis tadi kayak Pak Bambang Subekti yang menjelaskan adanya antena, ya saya menjelaskan adanya antena. Kemudian tadi ditelaah secara fisikal ya, kedokteran dan sebagainya, adanya sel-sel ya ilmiah ya. Itu yang namanya mikrotubulus ya itu bisa masuk sebetulnya kejawen itu sudah nyampe ke situ. Secara nggak sadar itu sebetulnya kita ini sudah tinggi, cuman membahasakannya ini Pak Wiro. Bagaimana kita membahasakannya itu belum ada. Ya, kita coba nanti dari Sastro Jindro Living Academy itu membahasakan segalanya ini lebih ilmiah, lebih metodis ya, lebih mudah gitu loh. Jadi nggak mau ngoyo-woro kemana-mana. Coba kalau kita lihat di kepercayaan, ini bukan menjelekan ya, di kepercayaan lain itu. Kan tidak ada satu hal yang dimaksudnya roh suci ramudeng. Sing dimaksudke suksmo sing di ramudeng. Malah Pak Lulu malah semakin ilmiah lagi pakai istilah R. R1, R2, R3 ya monggo lah gitu loh.
Nah, kita Sampai nanti yang iya. lebih mudah dan mudah dimengerti. Nah, jadi Sastro Jendro Living Academy ini belum matang ya, artinya itu belum sudah jadi, belum jadi. Kita terus berjalan terus ya. Berjalan terus. Di grup itu, di grup WA dan sebagainya, saya sering menyuntik tentang hal-hal yang sifatnya moralitas. Loh, itu perilaku itu nanti. Membina perilaku kita gitu. Saya kira gitu Pak Wiro. Tapi apa mau diterus atau mau tutup? Ini udah cukup malam. Ya, sebentar Romo. Satu Romo. Oh. Ini jadi menggelitiknya begini Romo. Banyak yang bilang bahwa kalau berspiritualnya, gemblengnya benar itu, ya artinya mungkin ini tadi spiritual quotient-nya bagus sehingga kecerdasan kosmiknya tercapai. Itu istilahnya adoh dari penyakit. Artinya badan pun tersehatkan. Ya kalau cuman batuk pilek itu biasalah ya. Tapi dalam artian sehat gitu loh Romo. Itu leres pener atau enggak Romo? Artinya kan itu istilahnya Sastro Jendro ini kan bukan Sastro Jendro ya, Sastro Jendro yang kasepuhan ini kan nggayuh kan sampurnaning urip. Nah, salah satunya kan badan sehat, hati seneng, urip tentrem, kahanan oke ya kan gitu Romo. Nah itu bener nggak Romo yang kalau orang bilang wah engko nek berspiritual tenan lakune tetek wah wis ora adoh saka penyakit wis pasti adoh penyakit. Nah gitu loh. Ya artinya nek watuk pilek ora penyakit gitu Romo. Ada yang bilang gitu tuh. Ya itu Romo, monggo Romo. Nah itu nanti juga kembali lagi Mbak Tuti. Kembali lagi bahwa kita harus menyadari ono wektune ono wayahe. Ono wektune ono wayahe. Ini juga mesti kita sadari. Ya, kebanyakan mereka kayak kakek saya itu kan setiap jam 3 itu dia mandi terus langsung meditasi. Itu saya sering ngintip karena kamarnya di sebelah saya. Gitu. Nah, itu ternyata dia meninggal usia 93. Dan selalu sehat. Cuman kebetulan kok matanya kok sudah buta. Di usia 60 berapa ya? 67 dia buta. Karena menurut teman-teman ayah saya itu eyang saya ini sering meditasi Suryo. Sering Nyoryo katanya gitu. Tapi saya ya nggak begitu percaya itu masalahnya. Tapi saya percaya bahwa eyang saya itu suka nyoba-nyoba kacamata. Jadi iya beli di kelitian kan kacamata wah ini enak dituku, itu enak dituku gitu loh. Saya kira itu rusaknya saya kira itu ya. Tapi itu tadi Mbak Tuti bahwa kita memang kebanyakan bisa fresh ya, bisa fresh sehat. Bahkan ada penyembuhan yang sifatnya dari meditasi. Nah, kalau mau percaya nih, saya itu tahun 76 itu dinyatakan kanker getah bening. Mungkin Pak Piro sudah dengar itu. Tahun 76. Nah, tahun 76. Nah, kemudian saya di Penang itu ada dokter namanya Ajay Kumar, orang India, profesor ya. Dia ahli membedah saraf tulang belakang, sumsum. Nah, saya itu getah bening ada di ketiak dan sebagainya itu setelah diambil, itu saya juga dibongkar di tulang sumsum kita. Ya. Tetapi dia bilang bahwa kanker getah bening ini tidak bisa hilang. Tetapi kemungkinan nanti bisa bangkit lagi. Ditidurkan bisa. Ditidurkan bisa. Lah. Karena dia orang India, dia bilang cara menidurkannya itu dengan meditasi. Afirmasi dan meditasi. Saya lakukan itu. Jadi sampai detik ini kebetulan getah bening saya nggak bangkit. Sampai detik ini. Nah sementara teman saya, Alex ya, itu kan dipegang sama orang Singapura itu. Udah meninggal. Dia hanya menderita 2 tahun tuh. 2 tahun, semakin parah. Juga getah bening Romo. Ya getah bening sama.
Itu gara-garanya juga saya pulang saya cerita aku duwe benjolan ini ternyata getah bening. Dia punya di Selangkangan. Hmm. Biasa. Lebih muda dari saya. Baru Iya. 35 atau 36. Mm-mm. Dia karena orang kaya dia lari ke Singapura, Singapura. tapi nggak kuat, meninggal dia. Mm-mm. Namanya Alek. Ya. Bener ada itu, kalau nggak percaya nanti tanya aja Iya. si Romo orang-orang yang meditasi Sastro Jendro juga, itu waktu itu meditasi Sastro Jendro ya. betul meditasi Sastro Iya. Jendro itu dengan penyembuhan ya. Afirmasinya metode. ya kayak itu Romo, waktu belajar di waktu Wedaran itu Romo. Jadi justru tidak ada afirmasi ya. Iya. Tidak ada afirmasi, yang penting kita niatin ya setiap jam Mm-mm. tertentu harus meditasi. Gitu. Iya. Jadi golek suwung cuman malahan. Jadi nggak ada afirmasi, nggak ada afirmasi. Iya. Ya Iya, ternyata suwung. itu, ternyata itu saya hanya ngalamin kemo sekali, 2 kali ya, Iya. dan kemudian kontrol itu cuma 6 bulan. Setelah itu 6 bulan berikutnya, setelah itu sebelum COVID itu saya sudah selesai. Ya, Iya. sudah selesai. Sebelum COVID itu saya sudah selesai. Udah Iya. lanjutin aja kayaknya tertidur katanya. Nah ini saya juga belum Iya. tahu ini secara ilmiah itu benar apa enggak Iya. ngerti. Tapi Iya. Ajay Kumar itu bilang kalau ini sudah tertidur. Itu profesor di Rumah Sakit Adventist di Penang. Oh iya. Ya. Iya. Memang saya heran kok di Penang itu memang hebat sekali ya. Saya tidak Iya. bisa ngomong kalau mereka itu didewa-dewakan oleh orang-orang yang suka dengan Penang. Tidak. Contohnya ya anak saya itu setiap kali keluar bintitan, tahu Mbak Tuti? Iya, di mata. Bintitan di mata, kiri kanan dioperasi, kiri kanan dioperasi. Sama AS Center Jakarta itu sampai dokternya itu perempuan itu dari Padang itu cerita. Udah kamu bayarnya separuh. Itu terus itu 1 tahun itu mungkin 4 kali atau 3 kali itu terus keluar Bintitan lagi. itu apakah seperti bisul gitu apa? Iya Bisulan seperti gitu bisul, Romo? seperti bisul. Iya. Dioperasi. Akhirnya saya bawa juga ke Penang waktu saya masih aktif-aktifnya kontrol itu saya bawa. Iya. Di Penang itu tahu nggak? Diatasi dengan apa? Menjabut gigi yang ternyata itu yang membuat bintitan. Aku pertama Oh. kali juga nggak percaya gitu loh. Loh, Jadi kok malah dijabut giginya yang ini? Dijabut itu giginya, saya lupa atas apa bawah saya lupa. Dijabut itu. Setelah itu sudah nggak ada bintitan sama sekali sampai detik ini, sampai merit sampai sekarang ini. Iya, kan ya Makanya saya repot kadang-kadang bintitan itu. bintitan kok bisa hubungannya sama gigi. Ini saya kadang-kadang heran ya. Gitu. Kemudian Iya. juga saya mengalami waktu itu kan kita sempat tidurnya di semacam guest house gitu ya. Gitu. Jadi ada seorang dari Surabaya, nonik-nonik masih muda, itu sudah cuci darah. Jadi sudah HD ya, cuci darah. Itu di Surabaya sudah cuci darah berapa kali gitu. Nah, sampai di sono itu diteliti betul-betul semuanya. Ternyata tuh ada semacam bakteri tertentu yang merusak masalah-masalah ginjal itu. Nah, ketika dibersihkan di ini, dia bisa berhenti cuci darah. Makanya saya ada teman yang cuci darah juga. Saya juga bilang berangkat ke Penang. Aku tahu dokternya, orang perempuan nih kalau mau ke situ. Nah, dia coba itu teman dari Solo. Usianya ya di bawah saya masih 65-an. Itu udah cuci darah 2 minggu sekali. Coba di sono gitu. Ya ternyata juga membaik tuh. Mulai mundur. Nggak tahu sekarang apakah masih cuci darah, nggak tahu. Iya. Memang ya Ginjal dia. terkenal Penang. Itu Makanya, apakah kualitas manusianya di sana itu juga rajin meditasi ya Romo? Kan itu juga kalau dokternya
Kalau Iya. saya melihat memang itu di Penang terutama di Adventist itu Mm-mm. memang rumah sakit Kristen ya, Advent. Iya. Iya. Nah, di situ tuh Hmm. hampir semuanya pakai ayat-ayat Kristen. Iya. Nah, saya nggak ngerti apakah itu juga merupakan hal yang menjadi mujarab ya. Saya nggak Iya. ngerti, Betul. nggak ngerti. Tapi Bisa memang juga. pelayanannya hebat loh. Saya besok Mm-mm. harus lab, harus puasa gitu. Jam Mm-mm. 7 malam itu suster ya, suster yang Iya. dampingin Profesor Ajay Kumar ini, itu telepon saya loh. Hmm. Ini mohon jangan lupa malam ini puasa, sampai Mm-mm. jam sekian, kami tunggu jam sekian. Loh, Mm-mm. heran saya bilang. Iya. Bisa-bisanya gitu loh. Iya. Ya. Mm-mm. Kalau di sini kan ora pernah ditakoni, wis Iya. rampung. Nah, itu kan berarti empati, welas asihnya terlaksana itu Romo ya. Ya, ya itu yang jelas itu. Ada Iya. satu hal lagi yang eh, saya tuh sangat apa ya kagum dengan Iya. situasi di Malaysia itu. Ada lubang di jalan itu, Iya. besoknya pasti sudah ditambal. Itu herannya Hmm. saya. Kalau di Iya. sini nih sampai jeblok itu, Nah, itu. sampai jeblok itu baru dibenerin. Saya heran, loh, ini kemarin kan lubang ini. Iya, ini lubang. Istri saya bilang, ini Hmm. lubang kan lubang katanya. Lah kok udah buntet, udah ditutup aspalnya. Iya. Wah, saya Itu kan heran. spiritual quotation-nya itu. Iya, jadi ada spiritual cohesion, kemudian empati, toleransi, Iya. hidup, hidup. Jadi Iya. kemudian juga ya kemanusiaannya hidup. Lu di sana Iya. tuh makanan-makanan yang nggak pakai pengawet tuh banyak sekali. Oh di sini pengawet Mm-mm. semua, Iya, makanya awet. karena mereka merasa dosa. Iya. Mereka merasa dosa, tiga pengawet itu merasa dosa. Memang Iya. kalau nggak laku kan basi ya kan. Iya. Kalau di sini namanya susu kedelai aja dikasih benzoat atau gimana. Nah, itu. Di Makanya sana saya enggak. jadi mulai percaya bahwa di sini kan Indomie itu dilarang, Romo. Jadi Oh saya gitu ya. mulai dulu saya wah ora percaya ini ming anti ini ya gitu. Hmm. Lama-lama udah kok ini yang ini ada radiasi, cengkeh apa. Itu saya jadi mulai apa ya? Mungkin mereka itu ngeman orang lain gitu loh. Iya itu ada empati gitu loh. Jadi ada Iya, empati. itu. Mereka tuh merasa bersalah kalau Iya. jualan pakai benzoat, pakai pengawet gitu, merasa bersalah. Nah itulah Mm-mm. sebetulnya itu mental dan spiritual bangsa kita Spiritual, iya. harus diperbaikin. Makanya Mm-mm. Sastro Jindro Living Academy itu salah satu visi misi Nah, itu sekolah ya itu urip ya tadi Romo. Mm. bagaimana kita masuk ke peradaban baru, Betul. peradaban yang bagus. Bukan Nah, renesan aja. Orang kan bukan. kadang-kadang bayangin peradabannya Mojopahit gini 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 Oh, gini nih. oh, iya, Monggo enggak. orang terus mulai pakai dandane nganggo nganggo kemben nganggo ini neng mall pakai kebaya Iya, ya monggo itu iya. teman saya juga yang melestarikan wanita Hmm. bersanggul itu teman saya juga Pak Wiro juga kenal tuh Pak Riz Nah, Santoyo Hmm. ya kan Hmm. itu iya. teman saya Surabaya. itu semua di Surabaya itu teman saya gitu ya monggo kalau mau ke situ tapi kalau saya lebih bagus transformasi ke Betul. peradaban yang baru peradaban baru Iya, apa ya ini iya. tadi kita kembali ke perilaku. Lah Iya. gimana orang kita udah disumpah di bawah kitab suci gitu. Lah kok Nah, ya iya. korupsi gitu. Nah, iya, itu loh. Ya ini Iya. ngomong-ngomong melebar ini. Coba monggo Pak Wiro saya Pak kembalikan ini. Tuti, Iya, monggo. Pak Tuti, Dalam, mungkin ada sedikit sharing dari apa yang saya ketahui, Mbak Tuti. iya, Hmm. monggo. Kaitan Monggo, Mas. antara meditasi dengan penyembuhan tadi loh pertanyaannya, Mbak. Iya. Jadi berdasarkan literatur yang pernah saya pelajari di Barat, apabila itu saya kaitkan dengan Sastro Jindro juga nantinya, yang seperti Iya. berdasarkan Romo Tony, bahwa dalam meditasi itu pada saat
pada saat apa ya, eh, kita sudah melampaui kesadaran pikiran dan diri dalam Hmm. meditasi. Kalau di dalam sastra Jindra itu istilahnya triwikromo, Ye. ya toh. Atau kalau orang bilang sudah melampaui, sudah mencapai titik nol, jadi kesadaran diri itu terlampaui. Di saat itu tenaga kosmik, energi kosmik dari alam semesta itu mengalir ke dalam tubuh kita. Ye. Dan itu membersihkan segala Hmm. yang ada di dalam tubuh kita tanpa diminta. Hmm. Tadi betul. dikatakan moto ini kan tidak perlu ada afirmasi, tidak perlu ada Hmm. secara Suwung, otomatis, iya, ketemu suwung. Ya, ketemu nol, iya, betul. titik nol. Nah, di saat Hmm. itu, pada saat kita mencapai titik nol itu, energi Hmm. kosmik alam semesta itu secara otomatis mengalir dalam tubuh kita, Ye. membersihkan segala bentuk sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Hmm. Sehingga Hmm. tubuh kita akan menjadi sehat terus. Seperti itu kira-kira kalau hal yang bisa saya tangkap dari Iya. Ye. yang saya baca dan Matur nu, ya, wah, ye, ye. Lebih gamblang, ye, Mas Riki. Ya, Romo, ya itu. Sugeng Dalu. Sugeng Oh, Dalu, Dokter Dokter. Bambang, Monggo, Sugeng Dalu. monggo silakan. Silakan, Dokter. Iya, nggih. Jadi untuk saya sangat setuju karena di rumus ilmiahnya itu 1/0 itu sama dengan tak terhingga. Hmm. Jadi Ya. rumus 1/0 itu sama dengan tak terhingga. Artinya bahwa memang kita harus mengenalkan diri sehingga menjadi tak Hmm. terhingga. Tak terhingga ini maksudnya ya ketemu Gusti itu. Kalau Ya. di ajaran Islam itu nurul ala nurin gitu ya. Hmm. Oke. Cuman pada dasarnya Sastra Jendro itu kalau saya lihat Romo, itu kenapa mereka jadi sehat, jadi begini itu karena Triwikromo. Triwikromo Ya. itu kalau di ajaran Islam, saya mohon maaf, kebetulan saya mempelajari Islam juga, itu sudah sampai di mutmainah, Hmm. ketenangan Oke. jiwa. Jadi saya sampai di situ. Nah, ketika sudah di ketenangan jiwa, ketika kita menjalani terus itu masuk ke rodia. Rodia itu jiwa yang ridho terhadap kehendak Gusti. Akhirnya masuk lagi ke mardia. Mardia itu Gusti meridhoi gitu. Nah, itu kalau di ajaran kita di agama itu. Jadi bagus, Sastra Jendro ini luar biasa kalau menurut saya. Cuma saya tadi Iya. agak yang ini loh Romo, yang timbilan itu loh. Yang Nah, timbilan. bincitan. Ya. Ya, bincitan itu sebetulnya dokternya pinter panjang. Jadi kita ini kalau di kedokteran itu ada terapi sintomatis. Terapi sintomatis itu maksudnya lek kowe sakjane kon niku kena tipes. Tapi ono panas, ono watu, ono apa sing ditambani kuning gitu loh. Watu ini tapi pusatnya tidak. Jadi betul-betul itu. Jadi ketika timbilan sebetulnya ada vokal infeksi di gigi itu. Sama dengan ketika urtikaria, biduren nih loh Romo, kalau saya dokter kulit. Iya, biduren, ya. Biduren itu sebetulnya pusatnya di gigi. Oh. Jadi di situ ono lubang gigi, ono karang gigi, ono abses gigi gitu. Mesti ketika mereka biduran kowe tak obati ya, tapi tolong kau nang dokter gigi. Benak nang dokter gigi, tak lihat giginya ternyata memang ono sing apa lubang, ada yang karang gigi. Urusannya di sana. Sekarang Jadi saya mudeng kenapa gigi ya. Lanjut Dokter Bambang, lanjut. Gigi itu luar biasa Bu. Waspada terhadap gigi. Gigi itu memang vokal infeksi. Pusatnya vokal itu apa ya? Pusatnya infeksi. Banyak kasus-kasus di tempat saya itu seperti psoriasis ya. Psoriasis yang gemblok-gemblok loh Mbak. Iya. Itu kambuhnya karena ada vokal infeksi di gigi. Ketika mereka membersihkan gigi, karang gigi ditoto mana ditoto hilang. Itu namanya terapi kausal.
Jadi kalau saya Iya, tadi penyebabnya. kasih obat tadi itu supaya hilang menurut dok. Tapi akan Iya, timbul lagi ketika vokal infeksinya itu iya. tidak didandani gitu loh. Oke, iya. Iya. Ini Seperti penjelasan Romo tadi Dokter cerita. Bambang ini masuk semua ini saya Seperti ngalamin semua. ya, jadi seperti Romo Tony tadi itu mbok operasi ping 100 lek sing gigine gak didandani gak iso. Hmm, Padahal sumbernya cuma di situ aja, sumbernya cuma di gigi. hmm. Itu kalau di Nah, pelajaran kita loh Romo, ya saya mohon maaf, iya, saya tadi iya. mau nimpali itu. Jadi memang Hmm, betul pusatnya gigi itu jangan main-main, Bunyun Sewu. hmm, Penjenengan mungkin loro gigi ngono tok, jangan dianggap enteng itu. Itu iya. bisa menjadi vokal infeksi. Hmm, Ada hmm, suatu penyakit di kulit itu namanya hmm, folikulitis maligna. Jadi hmm, itu abses ganas. hmm, Abses ganas itu pusatnya di gigi. hmm. Jadi Iya, abses yang besar itu bisa iya, kejang itu, bisa kejang. iya, Nah, orang-orang dipikir udunen ngono ae, iya, diobati, obat iya. hilang, padahal itu pusatnya di gigi. Hmm, hmm. Iya. Itu ilmunya di Jadi, situ. ya saya nambahin ini, jadi saya testimoni Dokter Bambang ini. Jadi Iya. waktu saya di Bogor, saya tuh langganan namanya biduren. Obat anti, nah saya padahal tinggal sama dokter yang laki, dokter Jin ya toh, yang perempuan dokter radiologi. Saya dikasih obat anti histamin, wah orang mari-mari, wah kambuh. Nah, saya ngeluh sama suami saya, kan saya di Bogor, dia di sini waktu itu. Nah, dia bilang, tanya di apotek, istri saya tuh kok ini itu. Ya coba aja gimana kontrol dengan giginya gitu apoteknya. Nah, saya di Bogor saya beli obat kumur apa Dokter Bambang namanya yang untuk yang nggak boleh dipakai setiap hari, maksimal 2 Iya, minggu aja. Karena kalau iya, nggak iya. giginya jadi kuning. Saya lupa Iya, betul. namanya. Saya beli itu. Wah, sampai sekarang udah nggak biduran lagi saya. Itu pertama. Yang kedua, di sini saya itu agak males kalau kontrol gigi ya. Padahal di sini wajib. Gigi itu setahun 2 kali itu harus namanya profesional reinigung. Jadi pembersihan secara profesional. Itu biasanya 1 jam. Di mana itu karang gigi dilepas, terus dipolir. Jadi giginya kayak diamplas itu pakai mesin gitu. Terus habis itu jadi wajahnya itu nanti kayak ada pasirnya itu loh. Dari cipratan gigi yang diamplas itu tadi. Itu setahun 2 kali ya. Habis diamplas itu giginya, nanti dikasih namanya email ya namanya. Email Iya, itu. iya, Warnanya pink pucet itu. iya, iya, Rasanya kayak odol. Nah iya, itu betul. nanti nggak boleh makan, minum 1 jam. Habis itu giginya, wah kinclong bersih itu. Nah itu saya tuh harus membuat janji untuk 6 bulan berikutnya atau 5 bulan berikutnya. Itu saya nggak pernah buat. Pasti pihak dokternya atau susternya itu yang saya sudah harus buat janji antara sekian bulan ini sampai ini gitu. Terus sering saya ya nggak sering sih, 2-3 kali. Anda mau diingatkan atau Anda mau mengingat sendiri gitu. Saya bilang, ya nggak enak saya mau mengingat sendiri gitu. Oh iya bagus, karena kalau diingatkan ya nanti saya susah dengan bikin janjinya gitu kan si administrasinya itu. Terus dia nambahin, gigi itu penting kata gitu karena banyak penyakit itu dari kebersihan gigi. Saya ya izin sebetulnya. Sekarang saya dapat jawabannya dari Dokter Bambang. Gitu. Iya betul Mbak Tuti. Jadi jangan Nggih. main-main dengan gigi, jangan main-main dengan Iya, gigi. Uang nggih. ketok ganteng, ketok ayu, lagi gini foto. Jujur itu, enggak kempong Pak. Jujur enggak kempong. Iya. Maka gigi itu harus betul-betul diramut ya. Saya Iya. kemarin sama
Mas Bunca itu ini maaf itu. Sampai nomor piro? Sedak 8. Aku ya sedak 8 kok sampai pancet aja. Iya gigiku tak rawat kali. Untukku tak rawat. Temu aku 3 bulan pisan tak resiki kita anu gitu. Karena Iya, saya khawatir vokal infeksi karena saya kan dokter kulit karena pusatnya di situ iya, gitu. Lalu aku nggih. terus biduren wong anu lah melayu kabeh situane. Pasienku intermezzo aja. Iya, iya, Nggih, matur Dokter nuwun, Bambang. matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur Iya, nuwun, sedalu. iya, terima Matur kasih, nuwun, nggih. Dokter Bambang. Hmm, Menarik ya. Menarik, seru Pak Wiro. Iya, saya kok menangkapnya secara sederhana begini. Kalau kita selalu tekun gitu ya, disiplin dalam samadhi, Nggih, meditasi, itu kan semuanya tenang ya. iya. Nafas tenang, jantung tenang, ya. Hmm, Pikiran tenang, aliran darah tenang. Ya, mau sakit apa ya? Karena semuanya itu tenang. kan penyakit itu kan adanya karena yang semuanya menjadi kacau, tidak Nah, berjalan dengan semestinya ya, kacau dengan pikiran, perasaan segala macam. Tapi kalau semuanya dibuat tenang gitu, ayem, tentrem, ya mau sakit apa lagi? Nggak perlu, nggak ada sakit ya. Nah, saya kok lihatnya secara sederhananya seperti itu. nggih, setuju. Baik, Romo Tony, ada hal lain yang untuk terakhir yang mau disampaikan sebagai menutup? Paling saya cuma mengingatkan nanti Rebu, Ya. sebisa mungkin nanti kita ada meditasi bersama hari Rabu. Oke. Kalau malam ini saya kira cukup gayeng lah. Mudah-mudahan Iya, apa yang saya utarakan bisa diterima dengan baik. Monggo Pak Wiro nggih. ditutup aja. Iya, jadi tadi ngomongin gigi di awal diskusi belum mulai, tadi juga sudah ngomongin gigi dari Pak Tony, Romo Tony sama Romo Narjo sudah menyinggung masalah gigi. Dan ini ditutup juga dengan masalah gigi yang ternyata adalah vocal infection. Saya jadi ingat juga, bahkan sakit ginjal pun vocal infection itu dari gigi. Ya, Gigi. betul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sobat-sobat budaya, terima kasih untuk kehadirannya dalam Zoom mingguan malam ini, terutama juga untuk Romo Tony dan teman-teman semua yang tadi memberikan sharingnya, memberikan pengalamannya, sehingga diskusi malam ini menjadi guyup gayeng gitu. Dan itu memang sangat mengasihkan untuk kita. Dan itu tadi mengenai kecerdasan alam semesta sudah disinggung, dan kita mengerti paling tidak mempunyai gambaran yang jelas untuk membedakan spiritual question dengan kecerdasan alam semesta seperti apa. Ditambah lagi tadi dengan bagaimana supaya hal itu dapat dua-duanya dapat kita capai, dan ada sebuah step-step yang harus kita lalui. Dan Romo Tony juga menjanjikan nanti hari Rabu untuk hal meditasi akan lebih diperdalam lagi dari meditasi Sastro Jendro. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akan kembali untuk mendengarkan lebih jelas mengenai samadhi, meditasi hari Rabu, dan kita akan menanti untuk tema berikutnya di hari Minggu, Mingguan KCB, sambil mengingatkan kita ada Wedaran tanggal 1 dan tanggal 2 November di Bogor untuk Sastro Jendro Living Academy. Akhirnya malam ini saya Wiro Alexius bersama dengan Romo Tony Kanjenggung mengucapkan terima kasih dan mohon pamit dari Bapak, Ibu, dan Sobat Budaya sekalian. Rahayu, Rahayu,
Rahayu. Rahayu, Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, matur sembah nuwun. Sugeng dalu Nuwun. sedantenipun. Romo, turun Pak Wiro. Rahayu, Nuwun. rahayu, rahayu. Matur suwun.